Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang statistik dan probabilitas. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data atau center tendency data. Nah, di sini nanti akan terbagi menjadi beberapa poin ya, pokok bahasan. Yang pertama, ternyata ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi dua kelompok. Data yang tidak berkelompok dan data berkelompok atau yang berbobot gitu ya. Nah, center tendensi data ini terbagi menjadi dua, data yang berbobot dan data yang tidak berbobot. Dan beberapa jenis ukurannya, yang pertama ada rata-rata atau mean, kemudian ada nilai tengah atau median, dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Nah, terminologi awal yang perlu kita pahami, kenapa kita perlu belajar tentang ukuran pemusatan data. Ternyata ukuran pemusatan data ini merupakan nilai-nilai statistik yang dapat dipandang untuk mewakili atau merepresentasikan suatu kelompok data tertentu. Jadi, ukuran pemusatan ini akan memunculkan beberapa nilai yang dapat mewakili suatu kelompok data tertentu yang akan kita teliti. Nah, beberapa ukuran yang bisa kita tentukan, yang pertama ya, ada rata-rata atau min. Nah, rata-rata atau min ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ketika datanya tunggal, dan yang kedua ketika datanya berkelompok atau berbobot gitu ya. Nah, untuk data tunggal, maka kita bisa menghitung rata-rata atau kita notasikan dengan X bar ya. X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga ke N, XI sama dengan ya dibagi dengan N. Artinya, seluruh data nanti kita jumlahkan, kemudian akan kita bagi dengan N banyaknya data tersebut. Kalau kita berbicara sigma, berarti kan di situ adalah jumlah data yang ada. Semua data kita jumlahkan dulu kan gitu. Baru kita bagi dengan banyaknya data. Berbeda ketika kita data berkelompok, artinya ada pembobotan di sini. Nah, kalau ada pembobotan di sini, maka X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga ke N. FI, F-nya ini adalah frekuensi data. Ya, XI merupakan datanya dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga ke N dari frekuensinya I tersebut. Artinya, kita akan mengalihkan setiap frekuensi dengan nilai bobotnya ya dibagi dengan frekuensi keseluruhan yang ada. Untuk mempermudah, marilah kita lihat contoh. Kalau kita berbicara tentang data tunggal gitu ya. Jika diketahui nilai 10 mahasiswa program studi Teknik Informatika Institut Teknologi dan Bisnis Malang gitu ya. Dalam kegiatan kuis statistik dan probabilitas nilainya ada 788, 796, 788 dan 8. Nah, maka rata-ratanya mudah saja kita bisa dapatkan dengan cara X bar itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga ke N XI dibagi dengan N. Maka yang dimaksud dengan sigma ini kita jumlahkan keseluruhan data yang ada. Kalau misalkan I-nya kita ganti dengan 1 gitu ya, maka akan kita dapatkan I pertama berarti 7. I kedua adalah 8. I ketiga adalah 8 dan seterusnya hingga ke I10 adalah 8. Kita bagi dengan N banyaknya data 10. Berarti 77 dibagi dengan 10 sama dengan 7,7. Nah, artinya semua data kita jumlahkan dahulu, baru kita bagi dengan banyaknya data tersebut ada berapa. Kalau itu datanya tunggal. Berbeda kalau kita menghadapi datanya berkelompok. Artinya berkelompok di sini maka akan ada kelas dan intervalnya kayak gitu ya, atau panjang dari setiap kelas tersebut. Di sini diketahui data berat badan ya, maka rata-ratanya seperti apa kan gitu. Nah, dari setiap data itu akan kita cari titik tengahnya atau nilai tengah dari setiap kelasnya. Bagaimana cara mencari titik tengah? Nah, mudah.
Titik tengah itu bisa kita dapatkan ya. Boleh kita melihat 60, 61, 62. Maka nilai tengahnya adalah 61 gitu. Atau lebih mudahnya kita cari dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 60 ditambah 62 dibagi 2 dapatnya 61. 63 ditambah 65 dibagi 2, 64. Kemudian 66 dibagi 66 ditambah 68 dibagi 2 dapatnya 67 dan begitu seterusnya. Kalau kita berbicara tentang frekuensi, artinya ternyata data pada interval 60 sampai 62 ada 10 data, 63 sampai 65 25 ya dan seterusnya. Frekuensi total jumlahnya adalah 100. Kemudian akan kita kalikan frekuensi dikalikan dengan XI. XI ini adalah titik tengah atau nilai bobotnya tadi. Ya, 61 dikalikan 10, 610. 64 dikalikan 25, 1600 dan seterusnya. Total keseluruhan dari FIXI itu merupakan 6.718 gitu ya. Sehingga rata-ratanya mudah sekali. Artinya sigma dari I sama dengan 1 hingga ke N, FIXI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 hingga ke N FI sama dengan 6.718 dibagi dengan 100, maka kita mendapatkan 67,18. Itu rata-rata ketika datanya berkelompok. Kemudian kita akan menuju ke ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu adalah median atau nilai tengah. Namanya saja nilai tengah, berarti posisinya juga ada di tengah, kan gitu. Akan tapi harus ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, merupakan posisi nilai tengah dari data yang telah dijajarkan. Artinya, telah kita urutkan dari terkecil hingga terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian akan kita cari yang tengah di mana, seperti itu. Itulah nilai tengahnya atau mediannya. Kalau datanya di sini tidak berkelompok dan datanya jumlahnya genap, misalnya 10, 20, 24, ini kan genap. Maka kalau genap, mediannya merupakan data ke setengah dikalikan dengan N ditambah data ke setengah dikalikan N plus 2 dibagi dengan 2. Jika datanya ganjil, maka mediannya merupakan data ke setengah dikalikan N plus 1. Ini kalau datanya tidak berkelompok. Bagaimana kalau datanya berkelompok atau berbobot? Nah, ini dia. Median ketika datanya berkelompok gitu ya. Kalau berkelompok, maka median bisa kita cari menggunakan kaidah ME sama dengan, ME ini adalah median sama dengan B ditambah setengah dikalikan dengan N, dikurangi dengan FK, F besar ya, dibagi dengan FME dikalikan dengan P. ME merupakan median, B ini merupakan tepi bawah dari kelas median. Jadi kita harus tahu dulu kelas mediannya terletak pada kelas keberapa. Nah, itu kita cari tepi bawahnya. N-nya merupakan banyak data, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME frekuensi kelas median, P-nya lebar atau panjang atau interval dari kelas tersebut. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman kita, saya kasih contoh. Jika diketahui 10 mahasiswa program studi teknik informatika, ini soalnya sama ketika kita tadi diminta untuk mencari nilai rata-rata gitu ya. Nah, kalau sekarang diminta untuk mencari mediannya, maka sebelum kita cari mediannya terletak pada bagian mana dan nilainya berapa, kita urutkan terdahulu karena syarat median ini harus diurutkan dulu kan gitu. Data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Di sini saya mulai yang terkecil dulu lah, biar lebih enak ya, artinya datanya naik kan itu. 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Sudah saya urutkan. Ternyata datanya ini adalah genap, 10. Maka kita menggunakan kaidah yang genap. Kan gitu ya. Data berkelompok,
data tidak berkelompok genap. Begitu. Maka median bisa kita dapatkan dari data ke setengah dikalikan N ditambah setengah ditambah data ke setengah kali N plus 2 dibagi dengan 2. Data ke setengah dikalikan N-nya 10 ditambah data ke setengah N-nya 10 tambah 2, gitu ya. Setengah kali 10 berarti 5, berarti data kelima. Kita lihat data kelima itu berapa? 6 ini kan data pertama, 7 data kedua, 7 lagi data ketiga, 7 lagi data keempat, 8 ini data kelima. Kemudian setengah kalikan 12, 6, maka data ke-6 adalah 8 juga. Maka 8 ditambah 8 dibagi dengan 2, sama dengan 8. Jadi mediannya untuk data ini, data yang tidak berkelompok ini adalah 8. Apakah memungkinkan median ini berupa desimal, artinya ada komanya? Bisa saja. Kalau misalkan ya tadi kita tahu misalkan data kelima seandainya adalah 7 gitu ya. Kemudian data ke-6 adalah 8. 7 tambah 8, 15. 15 bagi 2, 7,5. Berarti mediannya adalah 7,5. Nah, kebetulan di sini mediannya adalah 8. Ini adalah kalau datanya data tunggal. Kemudian kalau kita lihat contoh untuk data berkelompok, ya, tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, dari sini kita harus tahu dulu letak mediannya ada di mana, gitu ya. Median itu bisa kita cari letaknya pastinya kan di tengah-tengah. Nah, kita lihat datanya jumlah keseluruhan frekuensi adalah 40. Maka setengahnya dari 40 berapa? 20. Nah, 20 ini letaknya pada posisi kelas berapa? Nah, gitu. Pada kelas pertama kan hanya ada 2 data. Kemudian kelas kedua kan ada 5 data, berarti 2 tambah 5, 7. Kemudian kita menuju ke kelas ketiga, ada 13 frekuensi, gitu ya. Maka 7 tambah 13, 20. Nah, berarti terletak pada bagian ini, kelas median ya. Berarti kelas median berada pada kelas nomor 3 dengan interval 71 hingga 73. Nah, dari 71 hingga 73 akan bisa kita tentukan B-nya siapa. B itu kan tepi bawah kelas median, gitu ya. Nah, tepi bawah kelas median ini berarti batas bawah dikurangi 0,5, 71 dikurangi 0,5 berarti 70,5. Frekuensi kumulatif ya, FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti 2 ditambah 5 berarti 7. Kumulatif itu kan berarti jumlahnya kan ya. Berarti kita kumulatifkan sebelum kelas median, berarti 2 tambah 5 berarti 7. Frekuensi mediannya adalah 13, intervalnya atau panjangnya yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atas itu 73,5, karena 73 ditambah 0,5 dikurangi tepi bawah 70,5. Kan gitu. Ternyata dapatnya adalah 3. Atau boleh saja kita mencari interval itu dengan cara menghitung. 71, 72, 73. Ada 3. Maka panjang intervalnya adalah 3. Atau panjang kelasnya 3. Barulah akan kita substitusikan menuju ke rumus mediannya. Median sama dengan B ditambah setengah dikalikan N dikurangi FK dibagi dengan FME dikalikan dengan P. B-nya kita tahu 70,5 ditambah setengah N, setengah kalikan N, N-nya 40, berarti 20, dikurangi frekuensi kumulatifnya 7, dibagi dengan frekuensi kelas median 13, dikalikan dengan panjangnya 3, kemudian 70,5 ditambah 20 dikurangi 7, 13, 13 dibagi 13, 1, 1 dikalikan 3, 3. 70,5 ditambah 3 sama dengan 73,5. Itulah median dari data berkelompok di sini. Nah, kemudian selain kita tahu tentang nilai suatu ukuran median, ternyata masih ada satu lagi yang bisa kita cari, yaitu adalah modus atau nilai yang populer. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah nilai yang populer, artinya nilai yang sering muncul.
Nah, modus ini merupakan suatu nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya terbesar dalam suatu kumpulan nilai yang ada. Suatu modus mungkin ada atau mungkin saja juga tidak ada. Nah, ini boleh ada, boleh tidak gitu ya. Bahkan memungkinkan suatu modus tidak tunggal atau unik. Artinya modusnya nilainya ada dua. Ada dua nilai yang bisa menjadi modus karena mungkin frekuensinya sama. Ya. Jika berdasarkan pada contoh sebelumnya, yaitu 7, 8, 8, 7, 9, 6, 7, 8, 9, dan 8, terlihat jelas bahwa nilai yang sering muncul atau modusnya adalah 8. Karena 8 muncul 4 kali, sedangkan 7 hanya muncul 3 kali. Apalagi yang lainnya, kan gitu. Nah, berarti nilai 8 ini merupakan nilai modusnya untuk data tunggal. Karena apa? Tidak ada berkelompok. Yang dimaksud dengan data berkelompok di sini ada intervalnya, ya. Ada kelas interval yang bisa kita ketahui dari suatu tabel frekuensi yang ada. Nah, sedangkan untuk modus dari data berkelompok ya atau MO ya, MO modus ini ya, sama dengan B ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. MO ini adalah modus, B ini tepi bawah tapi kelas modus bukan kelas median ya. Tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus. Jadi frekuensi kelas modusnya dikurangi dengan kelas sebelumnya, frekuensi sebelumnya. Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P sama lebar atau panjang atau interval dari kelas tersebut. Nah, contohnya sebagai berikut. Dari data ini kita tahu bahwa frekuensi terbanyak itu terletak pada interval 74 sampai 76. Maka ini merupakan kelas modus. Karena apa? Frekuensinya 14. 14 paling banyak. Maka di sini kita kasih warna kuning ya. Kita kasih arsiran warna kuning merupakan kelas modusnya. B-nya berapa? Nah, berarti B ini tepi bawah kelas modus. Berarti 74 dikurangi 0,5 gitu ya. Berarti 73,5. D1-nya itu 14 dikurangi frekuensi sebelum kelas modus, berarti 13. 14 dikurangi 13, 1. D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Berarti 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Intervalnya tepi atas dikurangi tepi bawah. 76,5 dikurangi 73,5 sama dengan 3. Jadi modus sama dengan B ditambah D1 dibagi dengan D1 plus D2 dikalikan dengan P, gitu ya. B-nya tadi berapa? 73,5 ditambah D1-nya 1, ya. D2-nya 10. Maka 1 dibagi dengan 11 dikalikan 3, kita dapatkan adalah sekitar 0,27. Maka 73,5 ditambah 0,27 yaitu sama dengan 73,77. Jadi modusnya itu berkisaran nilai 73,77. Itu adalah modus dengan data berkelompok. Nah, ini latihan saja. Tentukan nilai min, median, dan modus dari sekumpulan data berikut, gitu ya. Ini merupakan data yang sifatnya kita bisa mencari ya dengan proses data tunggal. Artinya data tunggal di sini dia tidak berkelompok. Kita hitung aja, berarti kan gitu ya. 59 tambah 54 tambah 49 kan seperti itu. Kalau kita menginginkan di sini berupa data tidak berkelompok, maka bisa kita hitung min, median, dan modusnya. Atau bahkan kita juga bisa membuatnya dulu ya. Data ini kita rubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi menjadi bentuk data berkelompok, baru akan kita menghitung min, median, dan modusnya. Nah, dari satu soal saja kita bisa menggunakan dua cara ya. Artinya secara data tunggal langsung kita selesaikan atau data ini kita buat distribusi frekuensinya dulu.
Ini contoh juga tentukan main, median, dan modus. Kalau ini merupakan data berkelompok ya. Karena apa? Kita tahu di sini ada intervalnya. Ada interval kelas 60 sampai 62, 63 sampai 65, dan seterusnya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat dalam pertemuan ini, dalam pembahasan kita tentang ukuran pemusatan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.